Ya, jadi pada modul 1 di sini kita akan konsentrasi pada materi pertama, yaitu konsep komunikasi data dan jaringan komputer. Yang mana kompetensi dasar yang harus Anda ketahui setelah Anda mempelajari materi ini, mahasiswa harus mengetahui dan memahami mengenai konsep komunikasi data dan jaringan komputer. Indikator yang harus dipenuhi yaitu mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang komunikasi data, mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan tentang jaringan komputer, dan mahasiswa memahami tentang pemanfaatan jaringan komputer. Ya, langsung saja pada materi pertama mengenai pengertian konsep komunikasi data. Mungkin Nirwana bisa dengar suara saya? Nirwana. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. coba 1.1 Nirwana baca mengenai pengertian konsep komunikasi data. 1.1 pengertian konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device atau alat seperti komputer atau laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Ya, jadi itu tadi yang dibaca oleh Nirwana mengenai konsep atau pengertian komunikasi data. Jadi komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dari dua atau lebih device. Kira-kira yang kita lakukan hari ini Zoom dan saling bertukar informasi, saling menjawab, saling menyahut. Kira-kira itu sudah termasuk komunikasi data atau belum, Fajar? Fajar. Halo Fajar. Ya, Pak. Ya, kira-kira yang kita lakukan hari ini Zoom dan saling berkomunikasi, kira-kira itu sudah termasuk komunikasi data atau bukan? Belum, Pak. Belum. Kalau Kenapa? Mursidin? Mursidin? Iya, Pak. Ya, kira-kira yang kita lakukan hari ini saling berkomunikasi, saling bertatap muka, saya mengirimkan teks. Kira-kira ini sudah termasuk komunikasi data atau belum? Sudah termasuk, Pak. Sudah termasuk. Kalau Jumarni, ya mohon di-off-kan dulu ininya, audionya supaya tidak ribut. Jumarni, kira-kira ini sudah termasuk atau belum? Sudah, Pak. Sudah termasuk komunikasi data. Sudah termasuk. Oke, jadi yang kita lakukan hari ini saling berkomunikasi, mengirimkan pesan teks, ada angka, ada gambar, ada suara, ada video, itu sudah termasuk komunikasi data. Bahkan lewat Zoom ini semua informasi-informasi yang dikirimkan itu semuanya bisa terlihat. Ada teks, ada angka, ada gambar, ada audio, ada video. Bahkan komunikasi data itu, misalnya pesan teks saja yang kita kirimkan ke seseorang, dan seseorang itu menerima, maka komunikasi data itu sudah terjalin. Ya, jadi entahkah Anda mengirim teks, entahkah Anda mengirim suatu angka, atau sebuah gambar, ataupun pesan suara, ataupun lewat video, itu sudah memenuhi syarat sebagai komunikasi data. Jadi intinya komunikasi data adalah dua atau lebih piranti yang saling berkomunikasi, bisa bertukar informasi, ataupun yang satunya dikirimi informasi, yang satunya tidak bisa mengirim, tetap itu merupakan komunikasi data. Karena komunikasi data itu ada yang namanya simplex, ada duplex, dan hal duplex. Ya, nanti kita bahas lagi. Sampai di sini paham mengenai komunikasi data? Paham ya? Oke.
Jadi kembali kita lihat lagi 1.1.1 komponen dalam komunikasi data. Tolong diperhatikan adik-adik sekalian. Jadi di sini syarat untuk kita bisa melakukan komunikasi data ada device sebagai pengirim, ya. Terus ada media penghubung. Media penghubungnya di sini kira-kira apa ini? Kira-kira apa ini media penghubungnya? Berupa apa ini? Halo. Jaringan. Oke, jaringan katanya. Kalau ini gambar ini kira-kira apa di sini yang menghubungkan kedua komputer ini? Erlin. Yang menghubungkan kedua komputer ini kira-kira apa, Erlin? Kabel. Kabel, ya. Ya. Jadi Erlin yang saya tanya ternyata ada 2 Erlin di sini. Oke. Jadi tadi ada temannya yang menjawab bahwa kabel. Jadi media yang digunakan di sini adalah kabel. Kabel ini bisa kabel koaksial, bisa kabel UTP, bisa kabel fiber optik dan lain sebagainya, ya. Jadi sudah 2, ada pengirim, ada media, dan ada ini sebagai apa di sini, Dek? Receiver itu sebagai apa? Receiver itu sebagai Penerima. penerima, ya, penerima, bukan penyemangat, ya, tapi penerima. Jadi di sini, misalnya di sini Jumriani hendak mengirim pesan kepada si receiver ini, anggap saja ini adalah Erlin, maka proses komunikasinya menggunakan media kabel, ya. Jadi komunikasi data bukan hanya saja dengan menggunakan kabel, tapi menggunakan nirkabel juga itu. Kalau misalkan Erlin di sini menerima pesan dari Jumriani baik via medianya menggunakan kabel ataupun nirkabel, itu tetap kita sebut sebagai komunikasi data. Jadi komunikasi data adalah ada pengirim dan ada penerima. Yang dikirim itu bisa berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa audio, bisa berupa video. Itu adalah komunikasi data. Paham ya sampai di sini? Ya. Jadi penjelasan yang di atas tadi, gambar di atas ada keterangan, di sini ada pesan yang dikirimkan, sender itu tadi atau pengirim pesan ke penerima dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera video, dan lain-lain. Ada juga receiver sebagai penerima pesan dari pengirim perangkat, alat yang menerima pesan berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan lain sebagainya, ya. Jadi bahkan kalau misalkan antena dengan televisi itu, kira-kira antena dengan televisi itu proses komunikasi data atau bukan? Halo. Iya, Pak. Oke, jadi bagus. Saudara yang jawab tadi bahwa antena dengan televisi itu merupakan proses komunikasi data. Jadi ada sinyal digital dari antena yang dikirim ke televisi sehingga menghasilkan sebuah gambar, sebuah suara, sebuah teks, ataupun sebuah video, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Ada tidak yang pernah memperhatikan media penghubung antara kabel, antara televisi dengan antena? Ada yang pernah perhatikan tidak? Karena, Pak. Pernah, ya? Kabelnya warna apa? Hitam. Warna hitam. Ada yang pernah lihat berapa tembaga di situ? Ada yang pernah perhatikan berapa tembaga di situ? Satu, Pak. Satu, ya. Jadi kalau kita perhatikan pada antena televisi itu, penghubung antena dengan televisi itu menggunakan kabel koaksial namanya, ya. Konektornya BNC, ya. Kalau kita perhatikan core-nya atau inti dari
selubung kabel tersebut itu ada satu kabel tembaga yang terhubung langsung dengan televisi kita. Biasanya pada saat itu longgar, yang kita pasang biasanya di belakang televisi atau di samping televisi, maka sinyal pada atau siaran pada TV kita itu biasanya tidak bagus ataupun bahkan tidak muncul gambar apapun, ya. Karena itu harus menggunakan konektor sebagai media untuk memasang dengan benar, dengan kuat kabel koaksial dari antena ke televisi. Paham ya sampai di sini? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Di sini ada, mudah-mudahan masih semangat semua ya. Karena dosennya juga akan semangat kalau misalkan mahasiswanya juga menyambut dengan baik materi yang diajarkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada diagram blok atau protokol ya. Jadi protokol itu adalah aturan. Pernah dengar IP? IP, pernah dengar IP? Pernah. Pernah. Apa itu IP? Kepanjangannya? Ada yang tahu? Ya, jadi IP, kepanjangan dari IP itu Internet Protocol. Internet Protocol, atau kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan secara familiar yang ditahu oleh orang Indonesia itu aturan dalam berinternet, ya. Jadi aturan dalam berinternet. Kalau kita lihat di sini protokol dalam melakukan komunikasi data, jadi ada source ya atau sumber, ada transmisi, ada sistem transmisi, ada penerima, dan ada destination. Di sini tempat kita merequest sebuah data. Atau anggaplah Anda adalah mahasiswa yang hendak melakukan KRS atau memprogramkan mata kuliah pada web Smart Campus, ya. Setelah Anda melakukan pembayaran, maka Anda diwajibkan untuk melakukan KRS, kan begitu ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Semua mata kuliah yang ditawarkan itu ada pada server ini. Ya, ada server ini. Sehingga Harniati dengan teman-temannya ini harus melakukan komunikasi data antara laptopnya ataupun HP-nya dengan server ini. Ya, yang harus Anda ketahui adalah URL dari Smart Campus ini. Kalau Anda sudah mengetahui, otomatis Anda masukkan domainnya. Maka si komputer ini akan mengirim atau melakukan transmisi, mengecek domain dari URL tersebut, dari server tersebut, sehingga menampilkan laman login dari Smart Campus. Pernah lakukan seperti itu atau di KRS kan selama ini? Pernah lakukan sendiri ya? Iya. Jadi hal tersebut sudah menjadi satu bentuk komunikasi data yang sesuai dengan aturan dalam berinternet. Jadi di sini ada komputer klien, ada jaringan telepon ataupun pemancar sinyal. Ini biasa kita sebut sebagai ISP, Internet Service Protocol, ya. Jadi dari modem ini Anda terhubung langsung dengan internet, ya. Terus server juga, ini server harus supaya bisa diakses di mana saja oleh mahasiswa, maka ini harus di hosting. Karena itu Erlin, Jumriani dan yang lainnya, Nugra itu bisa mengakses Smart Campus di mana saja. Yang penting ada sumber jaringannya. Karena Anda dihubungkan dengan jaringan publik, ya, jaringan publik. Kalau Anda tidak terhubung dengan internet, maka itu masih disebut sebagai jaringan lokal yang tidak bisa menghubungkan atau terhubung kepada jaringan publik apabila jaringan lokal itu tidak diubah menjadi sebuah jaringan publik, seperti itu. Jadi komunikasi terjadi karena adanya
aturan dalam berinternet yang harus terpenuhi. Jadi ada workstation atau komputer klien, ada sumber internet Anda terhubung, terus server juga terhubung dengan internet terhosting, sehingga ini bisa saling berkomunikasi dan web dari Smart Campus bisa Anda akses dan Anda bisa ber-KRS. Paham ya sampai di sini model komunikasi datanya? Atau semakin bingung? Halo? Halo, Sharon? Sharon sudah paham atau masih kurang dimengerti untuk komunikasi data? Paham, Pak. Oke, bagus. Sharon kayaknya tidak bersemangat ini. Ya, saya percepat saja supaya modul satunya cepat selesai. Terus di 1.1.2 representasi data atau melakukan pengiriman informasi dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Saya kira sudah saya jelaskan tadi bahwa komunikasi data terjalin antara pengirim dan penerima apabila yang dikirim itu bisa berupa teks, berupa angka, berupa gambar, berupa suara, audio, ataupun video ya. Saya percepat saja. Saya langsung masuk pada aliran data. Jadi aliran data di sini komunikasi antara dua perangkat dapat berlangsung secara simplex, whole duplex, dan full duplex. Ya, kira-kira kalau kita komunikasi datanya hanya satu arah, kira-kira pada perangkat komputer kita apa saja yang termasuk di situ? Dia hanya bisa mengirim data. Ini kalau kita lihat arahnya, arah panahnya, hanya mainframe ini hanya bisa mengirim ke monitor. Sedangkan monitor tidak bisa melakukan apa-apa ke mainframe ini. Kira-kira perangkat apa contoh di laptop kita, di komputer kita? Komunikasinya hanya satu arah, simplex, hanya arah sini saja. Kira-kira contohnya apa? Oke. Nah, ada juga namanya whole duplex. Komunikasinya ternyata dua arah, ya. Ini bisa mengirim ke stasiun, ini juga bisa mengirim. Ya, tapi dia bergantian, tidak bisa bersamaan. Jadi ini harus selesai dulu, baru waktu kedua yang satunya lagi yang mengirim. Itu namanya istilahnya whole duplex. Ya, seperti itu. Bisa juga kita lihat kalau kita masuk di ATM, kira-kira kita bergantian dengan ATM atau bersamaan memproses? Atau kita memberikan perintah dulu baru diproses oleh mesin ATM-nya? Halo? Berikan perintah dulu, Pak. Memberi perintah dulu, baru mesin ATM-nya juga memberikan respon kepada kita ya. Iya, Pak. Ya, itu salah satu contoh juga whole duplex. Jadi tidak bisa kita sementara melakukan perintah, si mesin ATM-nya juga dia langsung memberikan respon. Itu kan tidak benar ya, tidak dibenarkan. Ya, jadi kita memberikan respon dulu, merequest dulu, baru mesin ATM-nya merespon. Kita memberikan angka-angka terlebih dahulu, baru dia memberikan respon kepada kita. Kalau full duplex kira-kira ya seperti apa dia? Komunikasi seperti apa dia? Whole duplex. Bisa bersamaan secara langsung? Kalau komunikasi kita sekarang kira-kira masuk whole duplex atau full duplex? Full duplex. Full duplex. Kalau saya berbicara, Mursidin juga berbicara, Nur Hikmah juga berbicara, itu tetap terdengar ke saya, terdengar juga ke Anda. Berarti itu adalah full duplex. Jadi pembicaraannya
pokoknya secara terus-menerus continue, tidak menunggu, tidak kalau holoduplex harus selesai satu proses dulu, baru yang satunya memberikan respon lagi. Kalau kita di sini, Anda bisa memberikan respon secara langsung, yang jelas secara timbal balik ya. Jadi interaksinya secara langsung itu adalah full duplex. Jadi untuk simplex ini kita bisa melihat komunikasi antara keyboard dengan laptop Anda ataupun komputer Anda. Keyboard itu hanya bisa memberikan masukan sehingga ditampilkan oleh monitor. Monitor itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada keyboard. Paham sampai di sini? Paham. Ya, kira-kira perangkat apa lagi? Kalau mouse kira-kira bagaimana? Masuk juga, Pak. Masuk juga ya. Kalau proyektor? Kira-kira kalau proyektor bagaimana? Masuk juga ya, simplex. Oke, kita lanjut. Jadi ingat aliran data dalam komunikasi data itu ada 3, ada simplex, ada whole duplex, dan ada full duplex ya. Gitu. Ya, sekarang kita langsung masuk pada 1.2. Saya anggap semuanya sudah paham mengenai komunikasi data. Kita langsung masuk pada pengertian jaringan komputer. Mungkin ada di antara adik-adik sekalian yang mau menyumbangkan pikirannya mengenai apa yang Anda ketahui tentang jaringan komputer. Ini ada poinnya bagi yang menjawab, bagi yang memberikan masukan. Yang jelas bicara saja, ada poinnya. Coba, apa itu jaringan komputer? Ada yang mau menyumbangkan pikirannya mengenai definisi pengertian jaringan komputer? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Coba Nugra. Nugra. Nugra bisa dengar suara saya? Ini sudah tidak ada lagi yang aktif videonya. Sepertinya sudah kurang semangat mengikuti perkuliahan. Coba di-on-kan dulu kameranya, tinggal 9 menit. Kira-kira ada yang mau ini? Ada yang mau memberikan definisi tentang jaringan komputer? Saya, Pak. Siapa? Siapa namanya? Nirwana, Pak. Coba Nirwana. Jaringan komputer adalah? Menurut saya, jaringan komputer adalah fasilitas yang mengakomodasi para pengguna komputer yang dapat saling terhubung antara satu sama lain melalui jaringan, Pak. Oke, jadi intinya yang disebut Nirwana tadi, jaringan komputer, beberapa komputer yang saling berkomunikasi ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi? Ya, jadi yang disebut nirwana sekarang, hari ini kita sebenarnya Anda menggunakan HP atau Anda menggunakan laptop ataupun komputer, sekarang kita sudah termasuk di dalamnya, di dalam definisi jaringan komputer, yaitu komputer, beberapa komputer yang saling terhubung itu adalah jaringan komputer.
Nah, atau saya perlihatkan secara langsung, jaringan komputer adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data ataupun berbagi sumber data. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Ya. Jadi di sini jaringan bisa bersifat privat maupun publik. Kalau privat di sini misalkan dalam satu kelas kita membangun sebuah jaringan dan satu bertindak sebagai server. Jadi ada 30 mahasiswa itu menggunakan IP address kelas A, kelas yang sama. Dan belum terhubung dengan internet. Itulah yang kita sebut sebagai jaringan privat ataupun jaringan dengan menggunakan IP lokal. Terus kalau misalnya kita jaringan yang sudah bersifat publik, ya, yang bisa diakses di mana saja, bukan hanya 30 mahasiswa ini, tapi si server ini bisa diakses di mana saja. Contohnya Smart Campus tadi itu adalah jaringan yang bersifat publik, bisa diakses di mana saja. Paham ya sampai di sini? Iya, Pak. Ya. Biasanya jaringan yang bersifat privat itu seperti data-data perusahaan hanya bisa diakses oleh karyawan, ya, orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Ya, itu jaringan bersifat publik atau biasa juga disebut jaringan intranet, ya, jaringan intranet. Oke, saya lanjut pada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer dan dampak negatif dari jaringan komputer. Manfaatnya kita bisa berbagi dokumen, ya. Saya percepat saja untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Dengan adanya jaringan komputer, bukan lagi rahasia bahwa banyak di antara kita yang menyimpan data-data kita, data-data pada komputer kita ataupun pada laptop kita, pada HP kita di Google Drive. Ada yang menyimpan datanya di Google Drive di sini? Iya, Pak. Ya, jadi salah satu manfaat jaringan komputer Anda bisa menyimpan atau mengamankan data kita dari virus dan menyimpannya pada penyimpanan cloud, ya, atau Google Drive ataupun penyimpanan yang lain. Terus memudahkan dalam berkomunikasi. Ya, hari ini andaikan tidak ada jaringan internet dan pandemi melanda seperti ini, kira-kira seperti apa akan kita belajar, ya? Ya, sehingga dengan adanya jaringan komputer, jaringan internet, kita bisa saling berkomunikasi dan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Terus bagian D, menyampaikan informasi secara cepat. Jadi kalau misalkan Harniati ini ternyata sudah habis uangnya di Makassar dan harus memberitahukan kepada orang tua bahwa uang saya sudah habis. Kalau dulu itu sebelum ada jaringan internet harus ada orang yang secara langsung, kalau misalnya pulang kampung nanti, iya pulang kampung, tolong ke rumah kasih tahu orang tua saya bahwa uang saya sudah habis. Itu dulu, ya. Tapi karena sekarang sudah ada jaringan internet, menyampaikan informasi kepada keluarga itu sudah sangat cepat. Tinggal via WA, via email, ya, via telepon. Itu karena adanya jaringan internet atau jaringan komputer. Terus membantu aktivitas manusia. Saya kira jaringan internet itu bisa kita bayangkan kalau tidak ada jaringan internet, maka aktivitas kita akan melambat, ya. Akan melambat. Ya, jadi salah satu keunggulan dari jaringan komputer itu dia memiliki kecepatan dan ketepatan. Namun dari banyaknya manfaat dari jaringan komputer, dia juga memiliki dampak negatif. Yang jelas Anda harus menyiapkan biaya dalam instalasi jaringan, ataupun Anda harus minimal memiliki laptop dan harus membeli paket data
ya, supaya bisa memanfaatkan fasilitas dari berinternet itu. Saya kira biaya itu tidak termasuk, tidak terlalu termasuk dampak negatif ya. Dampak negatifnya baru termasuk apabila Anda memaksakan diri untuk harus bisa berinternet. Pinjam ke sana kemari untuk bisa membeli kuota itu sudah termasuk negatif ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah berpenghasilan dan biaya network itu saya kira tidak masalah lagi ya. Baru berdampak negatif kalau Anda pinjam ke sana kemari untuk mendapatkan kuota berinternet. Terus biaya perawatannya juga lumayan mahal kalau ada permasalahan. Terus yang ketiga, aktivitas sharing tidak diinginkan. Kalau misalkan Anda berinternet, otomatis laptop Anda terancam oleh virus yang bisa menjangkiti, karena pada saat Anda berinternet itu Anda memberikan akses publik kepada data Anda ya. Terus sama ancaman keamanan jaringan, Anda bisa dengan Anda menggunakan internet secara publik, Anda bisa diserang oleh pihak dari luar, server Anda bisa terserang, maka keamanan data Anda itu tidak aman lagi. Jadi bisa saja ada hacker ataupun cracker yang masuk. Kalau hacker itu tidak terlalu masalah karena hanya masuk dan melihat-lihat server Anda. Tapi kalau dia sebagai cracker, maka dia bisa masuk dan merusak, memasukkan virus kepada database Anda, maka itu adalah dampak negatif dari jaringan komputer. Sampai di situ, saya kira sudah selesai modul 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti coba saya akan upload materi ini di Classroom. Sudah masuk di Classroom semua ya? Sudah, Pak. Ya, jadi sebagai pengganti untuk materi-materi sebelumnya, mohon latihan soalnya ini dikerjakan dalam bentuk Word. Nanti setelah diubah dalam bentuk Word, kita ubah lagi dalam bentuk PDF, baru dikirim ke Gave ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, batas waktu pengumpulan ini ya, pengumpulan tugasnya sampai pertemuan berikutnya. Berarti hari Jumat sebelum kita melakukan